Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah atas hidayah dari Rabbul Alamin, di hari ini kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita yang masih di bab berlaku ramah kepada orang-orang yatim, kepada anak-anak perempuan dan seluruh orang-orang lemah, miskin dari kalangan kaum muslimin. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Tidak ada satupun yang mendekatkan kita kepada surga melainkan telah selesai dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga tidak satupun yang atau perkara yang menjauhkan kita dari neraka Allah waliyadzubillah melainkan juga telah dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Di setiap hari 17 kali minimal seseorang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi ada saja kita lihat penyimpangan. Atau bahkan seorang terus di atas bid'ahnya, terus di atas kesyirikannya dan seterusnya. Ikhwani, ini karena tidak menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Apabila Allah menginginkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Kita harus mencurahkan seluruh usaha kita untuk memahami agama ini, terlebih perkara-perkara yang sifatnya fardu ain yang tidak boleh diwakilkan orang lain. Wajib bagi kita semua untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya. Tidak ada istilah dunia ini 50-50. Tidak ada. Usaha untuk mendapatkan dunia harus lebih besar dari usaha untuk mendapatkan akhirat, harus lebih besar dari usaha untuk mendapatkan dunia. Karena dunia ini diberikan oleh Allah kepada pelaku maksiat ataupun orang-orang yang bertakwa. Allah berikan dunia ini kepada siapa saja, tapi Allah tidak memberikan al-iman, al-islam, menuntut ilmu, hidayah, kecuali kepada yang Allah kehendaki. Cari itu. Wajib bagi kita untuk mencari hidayah. Dan hidayah itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka setiap kajian yang di dalamnya qala Allah wa qala Rasulullah, qala sahabah, itu adalah majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya atau dicari di situ al-hidayah. Ya. Berikutnya kita masuk ke hadis 270. Saya nggak tahu sama antum hadis keberapa. Wa anhu, darinya. Dari siapa ini? Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, qal,
as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang mengurusi armalah, para janda. Ini sekedar contoh di hadis, bukan pengkhususan para janda. Maksud di sini adalah wanita itu lemah, butuh orang yang menanggung kehidupan dia. Maka setiap orang yang butuh ditanggung biaya hidupnya masuk dalam hadis ini. Dan masuk dalam pahala yang dijanjikan di dalam hadis ini. Ini sebagai contoh saja. Sebagaimana dalam hadis yang lain, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i," dan seterusnya. Apabila kalian jual beli dengan sistem inah, ya ridho dengan bercocok tanam, dan memegang buntut-buntut sapi, kinayah dengan zira'. Kemudian di sini disebutkan wa taraktumul jihadan, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan hinakan kalian. Dan Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Di sini bukan berarti meninggalkan jihad saja. Jihad adalah satu contoh itu, ya. Nah, begitu juga hadis ini, barang siapa yang mengurusi para janda, orang-orang miskin, bagaikan mujahid fisabilillah, bagaikan orang-orang yang mujahid berjihad di jalan Allah. Dan wa ahsuhu, aku mengira beliau bersabda, kata rawi Abu Hurairah, wa kal qa'imil ladzi la yaftur, dan bagaikan orang yang melakukan salat malam tanpa lelah. Itu saja belum. Wa kas-sha'imil ladzi la yaftir, dan bagaikan orang yang berpuasa yang tidak berbuka. Hadis sahihun muttafaqun alaihi. Kita lihat penjelasan ulama. Al-aramilu humul ladina la a'ila lahum sawa'un kanu dhukuran aw inathan. Armalah, al-aramil adalah orang-orang yang tidak memiliki penanggung jawab bagi mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Wal masakin humul fuqara, miskin adalah orang-orang fakir. Wa min hadha, berdasarkan hal ini, qiyamul insani ala ailatihi wa sa'ihi alaihim alal ailah alladina la yaktasibun. Seseorang yang menanggung orang-orang yang membutuhkan bantuan dan berusaha ke arah sana, ya, orang-orang yang tidak ada, yang dia tidak mendapatkan orang yang menanggungnya, ya. Wa inna sa'i alaihim wal qa'imu bima'unatihim sa'in alal armalah wal masakin. Maka orang yang berusaha memenuhi mereka ini, memenuhi kebutuhannya, membantunya, itu bagikan orang yang berusaha membantu orang-orang armalah, wanita-wanita lemah janda, ataupun orang-orang miskin. Wa yakunu mustahiqqan li hadzal wa'd, maka dia juga berhak untuk mendapatkan janji seperti mujahid di jalan Allah, atau orang yang menegakkan salat malam tanpa lelah atau berpuasa tanpa berbuka. Jadi secara umum, bukan hanya nanti dipahami, ya, apabila antum pernah mendengar penjelasan hadis ini, orang yang mengurusi para janda, bukan janda doang. Dan ini kesalahan sebagian orang yang berdakwah keluar tanpa ilmu, 3 hari, 40 hari, sekian tahun, pergi ke Bangladesh, pergi ke Pakistan, India, tinggalkannya keluarganya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bertanggung jawab, atau membutuhkan orang-orang yang menanggung jawabi mereka. Dia terkena hadis ini. Ya, dia tidak mendapatkan keutamaan hadis ini. Ya. Nah. Oleh karena itu, Syekh mengatakan,
Wa fi hadza, di dalam hadis ini dalilun ala jahli ulaikal qaum alladziina yadhhabuna yaminan wa shimalan. Ini menunjukkan kebodohan orang-orang, kebodohan, bahasa jahal, ya. Jadi kita jangan pula tidak senang dengan kata bodoh. Ini biasa dalam hal yang menjelaskan. Kalau memang bodoh, gimana kita buat? Memang kebodohan, kan begitu. Ini adalah sebuah kebodohan orang-orang yang pergi ya ke beberapa penjuru, meninggalkan keluarga mereka di rumah-rumah mereka bersama kaum wanita. Wala yakunu lahum a'ila fayad'iunahu fayad'iun. Dan tidak ada yang menanggung beban, yakni menanggung biaya hidup mereka sehingga mereka disia-siakan. Li'annahum yahtajuna ila al-infaq wa yahtajuna ila ri'ayati wa ila ghairi dhalika. Karena mereka ini membutuhkan orang yang berinfak kepadanya, kepala keluarganya. Orang yang membutuhkan, yakni yang memperhatikan mereka. Dan selain itu, ini ditinggalkan atas nama dakwah. Enggak, dakwah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kita mendapati mereka jauhlah, ya, keluar ke desa-desa. Barangkali juga ada ke kota. Saya sering, kebetulan pernah singgah ke rumah saya. Maka saya tanya, antum semua dari mana? Mereka bilang dari Bagan Batu. Maka saya katakan, apakah orang Bagan Batu tidak membutuhkan dakwah lagi sehingga kalian datang ke Pancuru Batu? Mereka diam. Ya, memang seperti itu, ikhwan. Dan kaidah salafiyah, la da'wata illa bil ilmin. Tidak ada yang namanya dakwah kecuali dengan al-ilmu. Ya. Biduni an yakuna hunaka darurah, tanpa ada suatu kebutuhan. Kalau mereka ahli ilmu ada kebutuhan, membolehkan itu boleh, sebagaimana para masyayikh itu musim panas ke Indonesia bikin daurah ilmiah sepekan dah pulang lagi. Boleh. Pertama, mereka ahli ilmu. Yang kedua, diundang untuk menyampaikan ilmu kepada saudara-saudaranya para penuntut ilmu di Indonesia mungkin. Ini enggak apa tidak. Ilmu tak punya, keluar ke wilayahnya, meninggalkan keluarganya dengan alasan tawakal kepada Allah. Nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, ini sebuah, dan mereka mengira bahwa hal itu lebih utama daripada mereka, lebih utama keluar itu tadi ya, lebih utama daripada mereka tetap bersama keluarga mereka, mendidik keluarganya, mengajari keluarganya, dan seterusnya. Bagi mereka keluar khurujun, dakwah 3 hari, 40 hari, sebulan, 3 bulan, saya nggak tahu, setahun mungkin, lebih utama daripada mereka bersama keluarga mereka, di mana nanti keluarga mereka mendapatkan perhatian, mendapatkan pendidikan, dan seterusnya. Bagi mereka itu, yakni bersama keluarga mereka itu tidaklah lebih utama daripada keluar dakwah fisabilillah, katanya. Ini syubhat. Wa hadza dhannun khata'. Ini adalah kesalahan, dugaan yang sangat salah. Fa inna baqa'ahum fil ahlihim wa tawjihi auladihim min dhukurin wa inathin wa zawjatihim wa man yata'allaqu bim afdal min kaunihim yakhrujun. Karena apabila mereka tinggal bersama keluarga mereka, tinggal bersama anak-anaknya, tinggal bersama istrinya, itu jauh lebih utama daripada mereka keluar berdakwah tanpa ilmu lagi. Sering saya katakan, sebelum Anda datang ke tempat ini, itu potensi peminum tua dan orang-orang yang berjudi, potensi dia masuk surga ada. Karena mereka kan tahu itu adalah sebuah maksiat, mungkin kan mereka akan taubat. Tetapi begitu Anda datang, Anda pindahkan dia ada maksiat kebesaran, dosa besar, kepada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Anda jatuhkan dia dalam kesyirikan besar. Memang ditinggalkannya nanti tuanya, ditinggalkannya judinya, tapi dia jatuh dalam kesyirikan. Buat dia malah kekal di neraka. Ya. Dan ini harus diingatkan orang-orang. Karena ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat kepada Allah dan seterusnya.
memberikan hak-hak Allah, baik yang wajib ataupun mustahab. Rasulullah begitu, yang wajib dan mustahab. Kitab juga yang wajib dan mustahab, dan seterusnya. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, ya tatkala Rasulullah SAW itu diingatkan, diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Beri peringatan kepada keluarga kerabat dekatmu. Meskipun kita tahu hidayah datang dari Rabbul Alamin, tetapi arahkan dakwah kepada keluarga. Sarana sangat banyak. Jika Anda ahli ilmu, sampaikan. Adapun hasil diserahkan kepada Rabbul Alamin. Karena bisa jadi tidak mendapatkan hidayah, tetapi kita tidak berputus asa. Amma alladhina yadhhabu ila da'wah ila Allah, dan ini penjelasan tadi yang saya jelaskan. Adapun kalau sebetulnya dia ahli ilmu, kemudian dia melakukan daurah ilmiah, diundang oleh sebuah panitia untuk yakni membahas satu dua kitab atau menyelesaikan satu kitab untuk saudara-saudaranya para duat di satu negeri, kemudian setelah itu dia balik ke negeri dia, nggak ada masalah. Itu bagus. Ada manfaat, ada keperluan, ada kelebihan sesuatu yang ada pada diri dia. Dan saran alhamdulillah di era sekarang ini, yakni dahulu mungkin para penuntut ilmu melakukan safar untuk mendapatkan satu dua hadis. Oleh karena itu Imam Khatib Al-Baghdadi memiliki karya tulis yang sangat luar biasa, Ar-Rihlatu fi Talabil Hadis. Rihlah dalam mendapatkan hadis, mencari hadis. Al-Imam Al-Bukhari sampai 13.000 mil beliau melakukan perjalanan untuk mendapatkan, mengumpulkan hadis-hadis. Di era sekarang para ulama berdatangan ke tempat kita. Walhamdulillah atas nikmat yang sangat luar biasa. Ya, tinggal nanti yakni diletak di satu titik, kemudian para duat, para dai diundang untuk menghadiri kajian-kajian ilmiah atau daurah ilmiah yang beliau lakukan, walhamdulillah. Dan itu tidak ada masalah. Ya, memang ahlinya mereka itu, dan kita butuh kepada ilmunya. Datangnya mereka ke negeri kita, hilang bid'ah, hilang kesyirikan. Bukan yang tadi seperti tadi, dia pergi ke satu tempat, yang tadi tempat itu orang-orang memungkinkan jika dia meninggal, ada potensi Allah mengampuni dosanya. Karena itu bukan dosa kesyirikan, setelah dia datang ke tempat itu malah dipindahkannya orang dari dosa besar yang memungkinkan diampuni oleh Rabbul Alamin kepada dosa kesyirikan yang tidak diampuni. Harus diingatkan itu. Bukan cari-cari kesalahan orang. Islam ini jelas. Hitam-hitam, putih-putih. Nggak boleh abu-abu. Ya? Maka orang-orang yang melakukan tindakan seperti itu, meninggalkan keluarganya tanpa ada yang menanggung jawabinya dengan modal tawakal kepada Allah, maka sungguh mereka ini bukanlah orang-orang yang faqih. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Fal faqih fid din huwa alladhi ya'riful umur. Orang-orang yang faqih, ya, dalam agama ini adalah orang-orang yang mengerti urusan-urusan. Ya, wa ya'rifu kaifa tu'tal buyut min abwabiha, dan dia tahu bagaimana mendatangi rumah dari pintunya. Maksudnya dia tahu caranya. Tidak serampangan, tidak melakukan perkara yang malah merusak agama dan merusak orang lain. Yakni hatta yaquma biha, hatta yaqumu bima yajibu alai, sampai mereka itu menegakkan apa yang wajib bagi mereka. Karena orang yang faqih dalam agama adalah orang yang akan mengerti bagaimana menegakkan perkara yang wajib atas mereka. Termasuk kita ini ikhwani, dengan belajar. Belajar ini untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan panitia, bukan kepentingan muwahhidin. Tidak, itu kepentingan antum. Jika antum memahami sunnah, maka hilanglah bid'ah dari diri antum. Jika antum memahami tauhid, hilanglah kesyirikan dari diri antum. Dahulu sudah saya sebutkan bahwa setiap dari kita begitu hijrah akan membawa syubhat yang ada pada diri kita. Sehingga antum bisa lihat, apabila syubhat ini tidak hilang, dia akan mewarnai dakwah salafiyah. Sehingga memunculkan metode dakwah baru. Atau yakni baju-baju salafiyah, pergerakan-pergerakan haraki. Maka apa yang harus dilakukan?
untuk menghilangkan penyakit yang ada pada diri dia, syubhat yang ada pada diri dia sebelum dia mengenal sunnah adalah, dan tidak ada yang lain, wajib bagi kita semua mempelajari usul ahlu sunnati wal jamaah. Dan para ulama kita terdahulu dan yang sekarang ini, itu telah menuliskan, meninggalkan karya tulis kepada kita tentang usul ahlu sunnati wal jamaah, baik yang berkaitan tentang mujmal dan mufassal aqidah, sebagaimana karya-karya tulis yang terdahulu, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, dan tadi As-Sabuni dan seterusnya yang disebutkan dengan kata As-Sunnah, Sunnah Al-Khalal, Sunnah Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad dan seterusnya, itu sifatnya mujmal dan mufassal i'tiqad, ataupun Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan orang-orang yang di era sekarang yang menitik beratkan dakwah tauhid pada tauhid, konsep tauhid uluhiyah. Ikhwani, itu semua wajib bagi kita untuk mempelajarinya dan duduk bersama kita agar syubhat itu ada, hilang pada diri kita. Karena jika antum memilih-milih kajian, syubhat itu nggak akan hilang dari antum. Saya cocoknya kayaknya muamalat doang. Enggak. Boleh silahkan, tetapi akidah harus duduk. Saya kayaknya cocoknya yang lembut-lembut. Oh, ini yang bermasalah itu. Berarti mereka belum mempelajari akidah dengan baik dan benar. Itu yang harus terlebih dahulu didudukkan. Ya. Setiap siapapun yang hijrah di antara kita, wajib bagi dia mempelajari usul, fondasi akidah ahlu sunnati wal jamaah. Wajib itu. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, itulah yang nanti membuat di medan dakwah, bajunya dakwah salaf, isinya enggak. Bahkan mereka memerangi prinsip-prinsip dakwah salafiyah, atau memerangi sebagian usul-usul ahlu sunnati wal jamaah. Karena memang tidak dipelajari. Dan ini berdampak dengan tertipunya sebagian orang. Bisa jadi seseorang mengajarkan kitab Tauhid, Aqidatul Tauhid, karya Dr. Saleh Al-Fauzan, hafizallahu ta'ala, ikonnya, yakni salafiyun di era sekarang yang masih hidup, yang udah 80 tahun umurnya itu. Kalau saya mengatakan si fulan itu tidak benar, berkamuflase, antum semua bisa menuduh saya cari kesalahan orang. Kenapa? Antum dapati dia mengajarkan kitab Aqidah Tauhid Dr. Saleh Fauzan. Atas dasar apa saya mengatakan dia tidak benar? Tapi kalau antum mempelajari usul secara menyeluruh, antum akan mengetahui seseorang. Karena seorang ulama salafi, karya tulisnya pasti banyak. Nggak hanya satu dua bidang, seluruh bidang. Seorang salafi akan mengambil semua yang datang dari ulama itu. Nggak dipilih-pilih. Tetapi seorang yang bermasalah, dia hanya akan mengambil sesuatu yang cocok. Karya Dr. Saleh Fauzan yang berkaitan membantah ahli bid'ah, membantah firqah-firqah menyimpang, pasti nggak diambil. Bagi ahli ilmu dia akan mengetahui hal ini. Tetapi bagi antum, antum hanya melihat dia mengajarkan akidah tauhid. Antum tidak tahu kan bahwasanya pendapat-pendapat fatwa Dr. Saleh Al Fauzan dan karya-karya beliau dalam masalah ini nggak dipanggil, nggak dipakai, dibuang. Dia hanya tampakkan sesuatu yang disepakati secara umum. Hal-hal yang sudah nanti sifatnya rurut bantahan, menjelaskan firqah-firqah menyimpang dan seterusnya, nggak dipakainya. Dan ini bukan salafi. Ini rumus. Dan saya menemukan banyak orang yang seperti ini. Jika cocok di hati, diambil. Jika tidak, enggak. Boleh ditinggalkan, tetapi atas dasar dalil, bukan karena cocok enggak cocok di hati. Maka adanya satu buku, satu kitab, di perpustakaan atau dipegang-pegang oleh seorang yang mengaku dirinya salafi, bukan sebagai bukti bahwasanya dia mendakwahkan dakwah salafiyah. Belum tentu. Bisa jadi dia hanya mengambil itu untuk kamuflasenya, menipu orang-orang awam. Ini rumus. Hadis berikutnya. Wa anhu,
Berarti masih dari Abu Hurairah. Dari Nabi SAW, dia bersabda, ini bagi antum yang mau menikah lagi, atau yang belum menikah, atau belum menikah mau menikah. Ini hadisnya lumayan bagus. Dan dahulu sudah saya sampaikan masalah walimah, makanan. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan, makanan pesta. Yumna'uha man ya'tiha. Orang yang seharusnya datang tak diundang. Bukan karena urusan pribadi ya, enggak. Bukan itu maksudnya. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Orang yang asalnya tidak membutuhkannya itu yang diundang. Orang kaya. Orang kaya kalau ke walimah kapan saja bisa dia ke restoran. Orang miskin yang tadi yang dia butuh, ya mungkin membutuhkan, belum pernah dia makan seperti tak diundang. Ya. Nah. Waman lam yujibid da'wata faqad asallahu wa rasulahu. Ini masalah hukum. Siapa saja yang tidak menjawab dakwah, sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam riwayat dan sahihaini dari Abu Hurairah min qawlihi bi'sat ta'am ta'amul walimah yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara. Ini syarahnya, karena hadis itu saling menjelaskan. Kita tidak akan mengetahui maksud dari sebuah hadis sampai kita kumpulkan seluruh jalur periwayatannya. Dan kebetulan di sini datangkan riwayat yang lain. Sejelek-jelek makanan adalah makanan pesta yang diundang kepadanya orang-orang kaya dan ditinggalkan orang-orang miskin. Kawan, walimah itu pesta bukan untuk balikkan modal. Habis aku sekian, nyewa gedung sekian, maka yang harus kuundang sekian. Ya. Makanya mengadakan pesta sifatnya sunnah, tak wajib. Dan dilaksanakan setelah si wanita dicampuri. Kalau sekarang sebelum lah ya, sebelum. Asalnya setelah wanita dicampuri. Dan sekarang sebelum, nggak ada masalah, masalah hukum, nggak ada masalah, nggak wajib. Ya, sunnah dianjurkan. Kita lihat penjelasan. Sejelek-jelek makanan adalah makanan pesta. Ada kemungkinan di sini yang dimaksud pesta adalah al-urs, pesta pernikahan. Ada juga kemungkinan lebih umum dari itu, berarti seluruh pesta. Ya, pesta itu adalah kullu ma du'iya ila al-ijtima', ya, semua apa yang diundang pada untuk berkumpul, baik itu urs, pesta pernikahan dan selainnya. Ya. Jadi hadis ini ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah pesta pernikahan atau seluruh pesta apa sajalah. Ya, sifatnya mubah. Kemudian fassara hadhil walimah allati ta'amuha syarru ta'am, kemudian dijelaskan pesta ini di mana makanannya adalah sejelek-jelek makanan. Wa hiya allati yud'a ilaiha man ya'baha wa yamna'uha man ya'tiyaha. Yaitu orang yang diundang yang sebetulnya enggak butuh, ya, dan ditinggalkan orang yang sebetulnya butuh. Dia butuh. Wal faqir yakni yud'a ilaihi al-aghniya wal ghani la yahris 'ala al-hudur idza du'iya. Orang kaya biasanya enggak terlalu begitu berusaha untuk menghadiri walimah. Dia punya sesuatu, mungkin ke restoran kapan saja dia diundang pesta, bagi dia mungkin itu hal biasa saja. Tapi kalau orang-orang miskin misalnya, mungkin dia belum pernah mencicipi masakan misalnya. Itu yang seharusnya diundang.
Dan ini banyak tetangga kita, banyak orang-orang yang kurang mampu mungkin dan seterusnya. Ya, ini relasi segala macam, saya buat papan apa namanya itu? Bunga-bunga, ya, segala macam. Untuk bangga-banggaan apa? Antum dipuji orang tuh apa? Gak ada manfaatnya. Apa manfaatnya antum dipuji orang? Tetap saja besok antum kerja. Mana pula dikasih antum tiap bulan? Kerja iyalah. Ya, gak ada manfaatnya dipuji. Lihat para sahabat, siapa yang memujinya? Allah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Siapa yang memujinya? Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali. Ya, nah, nggak penting bagi kita pujian orang. Wal faqiru alladhi idza du'i ajab, orang-orang fakir. Tapi kenapa sekarang ya juga orang fakir sini dikatakan orang fakir apabila diundang dia datang. Itu hukum asal. Tapi kenapa banyak orang fakir itu diundang nggak berani datang? Takut pun dia. Bajuku apa pula aku pakai besok ya katanya. Hadiahku apa pula? Ini kesalahan. Dan ini yang harus kita dakwahkan. Bahwasanya pesta walimah bukan balik modal atau untung. Enggak. Agar mereka berani datang, silahkan. Siapkan. Antum kalau punya dana biaya, siapkan makanannya dan seterusnya. Meskipun saya juga berikan masukan dalam hal ini. Ya. Namanya pesta ini tentu makanannya terbatas juga. Antum jangan balas dendam lah di situ. Ya. Lihat juga lah kondisi. Semua antum. Ya mungkin ya masih ada kan begitu, enggak ada masalah. Tetapi ikhwan, kita juga harus melihat yakni itu hanya sekedar antum datang ke situ, antum cicipi. Mau kurang ke restoran lah. Kan gitu di luar segala macam. Ini juga patut kita. Karena bisa jadi yang belakangan nggak dapat. Tinggal sisa-sisa. Ya sekedarnya saja. Tuh buat diundang udah sekedar ambil. Nggak semua antum dilihat babak pertama yang ini. Dulu lah babak kedua yang ini. Semua dicicipi. Boleh. Nggak ada masalah. Tuan rumah senang itu. Cuma saya ingin kita juga melihat di belakang kita masih ada orang lain. Ya ini mungkin perusahaan cateringnya mungkin terbatas segala macam. Dan itu harus dipahami juga lah dalam masalah seperti ini. Ya. Jadi ini yang hadir kita semua antum buat pesta bukan balik modal nanti ya. Jadi undang nih semua yang hadir nih. Nggak usah dikasih apa-apa. Kalau antum kasih nggak ada masalah. Ya, tetapi paling tidak jangan itu untuk balik modal. Nggak ada seperti itu. Adapun walimah yang hanya diundang orang-orang kaya. Ini bukan walimah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, ditinggalkan orang yang lebih membutuhkannya. Hanya untuk yakni memberikan kabar, didoakan bahwasanya si fulan fulana sudah menikah, udah selesai. Kita ini sedang yakni dakwah sunnah, harus disebarkan segala macam. Karena memang di negeri kita ini, umumnya di kaum kita, pesta itu balik modal sehingga orang-orang yang tidak memiliki apa-apa takut dia datang. Kemudian ada lihat fenomena amplopnya dibuka di situ. Kalau memang ada amplop itu, antum mau ngapain kan gitu. Ini udah nggak betul ya dalam masalah sebagai seorang muslim. Kemudian ini masalah antara orang miskin dan orang kaya. Kemudian hukumnya sunnah, sunnah muakkadah. Fa inna Nabi sallam sunnah yang enggak wajib ya. Tidak wajib. Jangan nanti pula, iya enggak, kenapa enggak dipestakan? Kita harus tahu hukum juga lah. Kalau dia enggak mau pestakan udah selesai. Yang penting orang sudah tahu ada saksi, ada pencatatnya udah selesai. Mau kecil-kecilan dibuatnya udah selesai. Enggak perlu harus mewah-mewah segala macam. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, pengusahanya sahabat, orang kaya sahabat nih, ya. Aulim walau bisyah. Di dalam ilmu usul, aulim walau bisyah. Kenapa dia jatuh dalam sifatnya sunnah, bukan wajib? Padahal di sini kata kerja perintah, aulim. Buatlah walimah. Ini kan sudah hukum asal al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah wajib.
Seharusnya wajib. Kenapa jadi sunnah? Karena disebutkan walau bisa, ini korinahnya. Ya, syah meskipun dengan seekor syah kambing. Kan nggak mesti harus pesta pakai kambing. Mungkin ayam, mungkin ini. Nah, atas dasar inilah maka hukum dari walimah itu adalah sunnah, bukan wajib. Ya. Dan ini juga bagi Abdurrahman bin Auf itu masalah kecil bagi dia, hanya seekor kambing, dia orang kaya, onta ya bisa disembelihnya. Ya. Tetapi tuntunan Islam menunjukkan bahwasanya ini sifatnya sunnah bukan wajib. Kemudian waman lam yujib. Jadi hukumnya ya, hukumnya sunnah. Bagaimana dengan yang diundang? Waman lam yujib faqad asallah wa rasulah yadullu ala anna ijabata da'wah al-walimah wajibah. Ini menunjukkan bahwa menjawab undangan walimah wajib dengan beberapa persyaratan nanti yang disebutkan oleh Syekh. Wajib. Kenapa? Karena disebutkan di sini kata maksiat, ya. Li'annahu la syai'yakunu maksiyah bitarki illa wa wajib. Karena tidak ada sesuatu yang berdampak yakni disebutkan kata maksiat kecuali itu wajib. Maka menghadiri walimah wajib kalau diundang. Kecuali kalau ada uzur. Sudah? Namun menghadiri walimah itu ada beberapa syarat yang disebutkan ahli ilm. Yang pertama adalah an yakuna da'i musliman, yang mengundang muslim. Pesta diundang. Yang pertama yang mengundang muslim. Fa in lam yakun musliman lam tajib al-ijabatu. Apabila yang mengundang bukan orang muslim tak wajib dihadiri, kecuali hadirnya kita membuat dia tertarik kepada Islam. Ini sama dengan kaitannya menghadiri orang kafir yang meninggal. Saya nggak pernah menghadiri keluarga saya yang kafir meninggal. Alasannya, kehadiran saya di situ bukan malah membuat mereka tertarik sama Islam. Malah saya dikomentari jenggot saya. Nggak pernah saya datang. Ya. Kalau bukan karena Allah kita nggak bersaudara. Maka cara kita menyikapi kita dengan orang lain, baik dengan keluarga sendiri, adalah jauh dekatnya dia dengan Allah. Ya, bukan karena sedarah, enggak. Jauh dekat kita bersaudara itu karena muslim, bukan karena sedarah. Sedarah kalau kafir itu enggak ada kaitannya. Kebetulan saja sedarah di dunia ini enggak ada kaitan itu, ya. Tapi memang kita harus tetap berbuat baik, mudah-mudahan dapat hidayah, kan begitu. Syarat pertama. Syarat yang kedua, di syarat yang pertama ini muslim, ya. Kemudian tidak pula menjadi syarat bahwasanya orang yang mengundang kita itu adalah orang-orang yang saleh. Ini jarang pula, ya kan. Memang ada orang saleh banyak, mungkin ustadz ngundang kita, guru kita kan gitu, saleh guru kita. Kan manusia banyak orang-orang fajir, berlaku maksiat. Ya. Maka tidak mengapa menghadiri undangan mereka, terlebih itu nanti membuat mereka mungkin makin dekat dengan Islam. Tapi lagi-lagi para ulama mengatakan, apabila undangan itu malah tidak yakni kita hadir di situ, tidak membuat dia atau kita tatkala kita tidak hadir membuat dia meninggalkan maksiatnya, maka kita nggak hadir. Dan itu kan ya di era sekarang syarat ketentuan yang ini jarang ada, nggak peduli pun dia. Ya kan? Mau datang kok nggak datang kok pokoknya udah undang katanya. Nggak penting sama dia. Yang penting sebagai sebuah syarat udah diundang, udah sampai undang saja supaya di belakang hari nggak ada pembicaraan. Mungkin itu saja. Ya, istilahnya boykot di era sekarang. Itu bukan era-era masalah boykot tahzir dan segala macam yang serampangan, itu nggak bisa di era sekarang ini. Ya. Syarat yang kedua, hartanya harta halal. Ya. Fa in kana maluhu haraman kalladhi yaktasibu malan birriba fa innahu la yatajib ijabatuh. Apabila hartanya harta haram, dia mencari penghidupannya dengan cara riba contoh, maka hal ini tidak wajib di kita hadiri. Misal dia pengedar narkoba, gembongnya dia, banyak duitnya. Muslim katanya yang mengatakan ini muslim. Menikah anaknya. Datang kita, oh enggak, kita tahu itu duitnya dari duit narkoba semua. Misal.
ya kita nggak datang. Ya. Nah, li'anna malahu haramun walladhi maluhu haramun yanbaghi lil insan an yatawarra an akli malahu. Karena yakni hartanya harta haram, maka kita harus yakni wara' dalam masalah ini. Orang yang hartanya haram bagi baik yakni bagi setiap manusia itu untuk bersifat wara', bersikap wara' dari harta yang haram yang dia miliki. Walakinnahu laisa biharamin, akan tetapi tidak haram. Apa maksudnya ini? Artinya adalah memakan makanannya itu tidak haram. Karena zatnya kan halal. Cuma memakan sumber, yakni berusaha kita ini, warak itu bukan berarti itu haram. Tapi kita tinggalkan itu lebih bagus. Ya, bukan haram secara zat dan segala macam, bukan. Ya, tapi kita tinggalkan sifat kehati-hatian karena hartanya harta haram. Meskipun perpindahan ke arah kita bukan haram. Sama dengan orang misalnya penzina misalnya. Dia serahkan harta dia atau uang dia zina itu ke anak yatim misalnya. Perpindahan harta itu halal, diterima anak yatim boleh. Ya. Nah, syarat yang ketiga, alla yakunu fi da'wati munkar. Fa in kana fi da'wati munkar fa innahu la tajib al-ijabah. Tidak ada kemungkaran di walimah di pestanya itu. Apabila di situ ada kemungkaran tidak wajib didatangi. Ya. Misalnya ada di sana musik ya, kita zaman sekarang pesta rata-rata musik. Tak pernah. Itu tetangga kita di tetangga saya Pancur Batu. Antum tahu lah kalau begini. Nggak pernah saya datang. Pasti ada musik. Ya mungkin kita datang. Ya. Cuma nggak pernah pula orang nanya. Kalau saya jelaskan. Kenapa nggak pernah datang? Kalau saya jelaskan. Kalau nggak mungkin saya datang ke sana berdakwah kan ribut nanti kan begitu. Musik haram, gini kan ribut lah mereka. Jangankan musik, sholat pun tidak mereka kok. Kerja berat sekarang ini, dakwah sekarang ini butuh perjuangan yang luar biasa. Bukan hanya memindahkan orang yakni dari bid'ah ke sunnah, dari kesyirikan ke tauhid dan segala macam, ya. Memastikan itu kan bagi orang-orang yang mungkin yakni mungkin yang dia di atas Islam, mengamalkan Islam tapi bid'ah kan begitu. Dia mengamalkan Islam tapi kesyirikan. Dia ke masjid, rajin ke masjid tapi penuh dengan bid'ah. Bukan itu saja sekarang. Orang-orang yang tidak mau tahu tentang Islam ini pun harus dipindahkan. Dan ini kerja berat, nggak mudah. Ya. Nah, kita lanjutkan setelah azan. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita semua di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu syar'i maksudnya, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sehingga para ulama mengatakan jalan yang paling cepat untuk sampai ke surga Allah adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Syarat pertama yang mengundang muslim. Syarat yang kedua, harta yang mengundang halalun. Bukan pula dia adalah pelaku maksiat dan segala macam. Kita tahu gembong narkoba dan seterusnya, hasil ya mungkin bos judi dan seterusnya. Ya, mungkin saja dia muslim yang fajir, fasik kan begitu. Yang ketiga adalah tidak ada yakni di tempat tersebut kemungkaran. Fa in kana fi dakwah munkar fa innahu la tajib ijabatu. Apabila ada kemungkaran tidak wajib didatangi, tidak wajib dihadiri, ya. Kecuali bagi yang mampu untuk merubahnya. Maka wajib bagi dia mendatanginya untuk merubah kemungkaran tersebut, ya. Karena menghadiri tempat tersebut dan dia mampu merubahnya, ada di situ dua maslahat, hilangnya kemungkaran kemudian dakwah dihadiri. Dan ini berat kan gitu untuk merubah kemungkaran, ini berat ya di satu tempat, kecuali sebelumnya, lobi-lobi sebelumnya, ya. Ya maksudnya lobi-lobi itu diingatkan, Anda mengundang saya alhamdulillah tapi pestanya bagaimana nih kan gitu. Kalau seperti saya nggak bisa hadir, ya diingatkan.
Namun apabila kita hadir tak mampu merubah kemungkaran, maka ini hadir di sini hukumnya haramun, ya, hukumnya haram. Yang keempat, orang yang diundang itu telah ditentukan individunya. Apabila individunya setelah ditentukan, disebutkan, misalnya Ustadz Ahmad Pinta, disebutkan nama saya, ada undangan, maka itu adalah wajib bagi saya menghadirinya dengan ketentuan yang tadi. Tetapi kalau sifatnya umum, misalnya begini, ada maju ke depan, Assalamualaikum ikhwani, ini nanti ada saudara kita mengundang kita ke rumahnya begini. Kan umum, nggak wajib bagi kita menghadiri. Siapa aja yang mau, silahkan. Orang nggak disebutkan namanya, nggak mungkin pula satu-satu disebutkan. Siapa namanya Pak? Siapa namanya Pak? Enggak lah seperti itu. Kan begitu. Ingat bahwasanya apabila undangan itu sudah tertuju pada individu tertentu, maka wajib bagi dia menghadirinya dengan beberapa ketentuan yang telah disebutkan. Tetapi kalau sifatnya undangan umum, seperti yang sering masuk WA grup Ulun Nuha, ya, kepada keluarga besar Ulun Nuha, diundang begini begitu, kan disebutkan namanya, nggak wajib bagi kita menghadiri. Siapa saja yang mau silahkan, ya. Sehingga haruslah ditentukan orang yang diundang. Apabila tidak ditentukan, maka tidak wajib bagi dia untuk menghadirinya. Ya. Kemudian seharusnya setiap muslim menghadiri seluruh undangan. Karena termasuk hak muslim atas saudaranya adalah memenuhi undangan saudaranya tersebut. Illa idza kana fimtina'ihi maslahatun rajihatun. Kecuali tatkala dia tidak datang, ya, ada maslahat yang diunggulkan di situ. Mungkin bisa jadi apabila kita nggak datang, dia berubah. Atau mungkin yakni memperbaiki sikapnya dan seterusnya. Sebagai bentuk mungkin semi boykot. Ya, atau mungkin yakni dilihatnya, teman-teman saya nggak datang, apa masalah saya, kan begitu. Ya, apabila ada yang rajih, yang diunggulkan di situ. Di saat kita tidak datang membuat dia berubah atas kesalahan dan seterusnya, maka di saat itu kita tidak mendatanginya. Baik, ikhwani, ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Siapa yang bisa mengulangi? Satu di antara antum, syarat menghadiri walimah. Nah, gak usah lihat catatan antum. Nah, ya. Nah, ya. 4 syarat ini antum harus ingat. Keluar dari pintu ini, itu jangan lupa. Karena kita rajin diundang orang soalnya. Ya, kita undang, antum lihat dari ini. Dan ingat pesan ini kita semua bahwasanya ikhwani, walimah atau urus atau apapun itu bukan untuk balik modal. Ya, ini harus kita rubah cara berpikir seperti ini agar orang-orang yang diundang mau dia datang. Terkadang kalau orang-orang yang mungkin dia mikirkan bajunya saya pakai apa, nanti saya ngasih berapa, amplop saya berapa. Karena terbiasa dengan amplop. Kita nggak bilang datang pakai amplop, datang udah datang begitu. Tapi kan cara berpikir masyarakat harus datang pakai amplop. Siapkannya apa amplopnya kan begitu. Enggak, kita rubah itu semua. Ya, nggak ada kalau begitu Ustaz, nggak ada modal saya Ustaz kalau gitu bikin pesta. Nggak usah buat pesta, kan hukumnya nggak wajib. Yang penting orang sudah tahu antum sudah menikah tuh semata, yang kedua, ketiga, keempat. Udah tahu, udah kau orang udah selesai. Ya. Wallahu a'lam, barakallahu fikum. Sama kayaknya dia. Nih, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.